Halo teman-teman, jumpa lagi di channel Rahmat Anugrah. Di video kali ini saya nggak bikin video tutorial atau bongkar-bongkar ya teman-teman. Jadi di sini saya ingin memberitahukan alat apa yang sering saya pergunakan untuk melepas dan memasang bearing. Saya lihat di kolom komentar banyak teman-teman bertanya-tanya perihal masalah peralatan kayak tracker untuk melepas bearing maupun untuk memasang atau press bearingnya ya teman-teman. Yang pertama saya bahas ini teman-teman, yaitu alat pelepas bearing atau trackernya ya teman-teman. Di sini saya menggunakan merek dari Grip-On ya teman-teman. Grip-On. Untuk pembelian ya teman-teman, kalau nggak salah di marketplace juga banyak yang jual kisaran antara ya 300 sampai 350 ribuan ya teman-teman. Itu belum termasuk ongkir. Nah di sini kalau nggak salah ada dua merek, ya salah satunya Grip-On, terus yang satunya tuh Boss kayak gitu kalau nggak salah mereknya ya teman-teman. Cuman fungsinya sama, bentuknya pun juga sama. Oke, coba kita keluarkan alat ini dari boxnya ya teman-teman. Ini dia. Nah di dalam tracker tracker bearing ini terdapat kurang lebih 5 ya teman-teman. 5 jenis bearing yang bisa digunakan. Salah satunya kalau yang besar ini teman-teman, biasanya saya mempergunakannya untuk melepas bearing bagian hub depan yang menggunakan TA20 ya teman-teman. Jadi ini pas ukurannya, nggak juga gede nggak juga kecil. Jadi kalau dimasukkan as tracker ini ngembangnya nggak terlalu banyak. Terus yang kedua, ini bisa digunakan untuk bearing yang lumayan gede. Cuman ini nggak pernah saya pergunakan ya teman-teman. Kayaknya nanggung ini untuk dimasukkan untuk melepas bearing. Yang ketiga, nah ini biasanya yang sering saya pergunakan teman-teman untuk melepas bearing prehab, biasanya bearing prehab maupun bearing dari body prehab ya teman-teman. Yang kecil bisa juga digunakan. Jadi untuk bearing prehab ataupun body prehab biasanya saya menggunakan antara dari yang ini, yang lumayan besar lah ini teman-teman. Yang kedua ini kalau emang rada-rada susah memasukkannya, kita menggunakan ini. Terus yang kelima, ini terlalu kecil, jadi ini jarang digunakan. Nanti mungkin kita sambil bongkar-bongkar, misalkan bearingnya rada kecil, lubangnya bisa menggunakan tracker ini teman-teman. Selanjutnya, nah ini dia teman-teman selongsongnya teman-teman. Coba saya keluarkan. Nah ini selongsong ada dua jenis. Yang biasa saya gunakan jenis ini, diameternya kurang tahu saya berapa. Ini yang sedang, terus ini yang besar. Yang sering saya gunakan yaitu yang besar ini teman-teman. Jadi bearingnya bisa masuk. Cuman untuk melepas kayak bearing hub depan yang TA20 ya teman-teman, kita harus nyari yang lebih gede lagi, karena bearing yang 68 berapa gitu, ya jenis bearing untuk bottom bracket ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman nggak muat ini, jadi teman-teman harus cari selongsong baru, mungkin dari besi bekas yang diameternya rada besar dan bearingnya bisa masuk ke dalam selongsong ini teman-teman. Mungkin itu teman-teman. Nah untuk asnya seperti ini, ada dua jenis kalau nggak salah.
ada yang kecil, ya teman-teman. Jadi yang kecil biasanya digunakan untuk yang tracker kecil ini teman-teman, cuman jarang digunakan. Oke, mungkin ini untuk tracker bearingnya. Kalau beli di toko-toko, misalkan ada toko-toko terdekat di tempat teman-teman, mungkin ini tersedia di toko kayak jenis toko bangunan, mungkin ada ya teman-teman untuk tracker ini. Oke, selanjutnya kita masukkan dulu teman-teman boxnya biar rapi. Oke, selanjutnya, nah ini yang pasti teman-teman, yang paling banyak juga ditanyain di kolom komentar, untuk alat press bearing ya teman-teman. Nah, untuk alat press bearing ini, yang pastinya saya beli di marketplace kemarin, mungkin seharga 150 ribuan ya teman-teman, belum termasuk ongkir. Jadi ini kata kuncinya, kalau pengen nyari di marketplace, teman-teman tinggal ketik alat press headset ya teman-teman, nanti akan keluar fotonya. Nah, jadi di sini saya terangkan ya teman-teman, ini adalah alat press headset, cuman sudah saya modifikasi. Kalau yang aslinya seperti foto ini teman-teman, seperti foto ini, ada asnya, cuman pakai baut, lalu pakai ini sejenis pendorongnya menggunakan pelor bearing ya teman-teman. Nah, untuk mungkin kalau pakai baut kita perlu menyediakan kunci pasnya juga, tapi kalau dimodif menggunakan lengan seperti ini ya teman-teman, jadi nggak perlu menggunakan apalagi kunci pas teman-teman, tinggal kita putar karena sudah memiliki lengan seperti ini ya teman-teman. Nah, jadi ini mempermudah kita untuk memasang bearing biar nggak terlalu banyak tools yang kita pergunakan. Nah, untuk pendorongnya ya teman-teman, di sini saya menggunakan kunci sok yang nggak kepake. Jadi untuk ukuran tinggal mempaskan atau mengukur sesuai dengan diameter bearing. Kalau di sini saya menggunakan kunci sok dari nomor 21 ya teman-teman, nomor 21, terus 19, selanjutnya lagi nomor 17, dan di sini masih banyak untuk kunci soknya yang saya gunakan untuk ngepres bearing. Ada nomor 11 dan semacamnya. Nah, di sini apa itu as untuk bearing, ngepres bearingnya ya teman-teman. Di sini saya ada mempunyai beberapa macam dengan ukuran yang berbeda-beda. Tapi yang ini saya biasanya menggunakan ngepres bearing dari freehub ataupun body freehub ya teman-teman. Nah, kalau yang panjang ini ya teman-teman, biasanya saya menggunakannya untuk ngepres headset. Karena biasanya setir tube sepeda itu macam-macam, ada yang pendek, ada yang panjang. Jadi saya gunakan untuk as panjang biar nggak terlalu ribet ya teman-teman. Nah, untuk yang 3 ini biasanya yang paling pendek saya untuk ngepres bearing pada bottom bracket teman-teman. Nah, untuk bottom bracket, kalau bottom bracket kan biasanya pendek aja, cuman segini. Kalau kepanjangan nanti rada lama kita mutar di dratnya teman-teman. Oke, kita kembalikan lagi. Oke teman-teman, mungkin untuk teman-teman yang pengen ya memiliki tools seperti ini, bisa dicari di marketplace dengan kata kunci tadi, yaitu alat press bearing ya teman-teman. Nanti teman-teman tinggal mengembangkan bagaimana mengembangkan alatnya aja. Mungkin dibikin tangkai seperti ini biar nggak terlalu banyak menggunakan kunci-kunci pas.
Mungkin dengan video ini teman-teman mungkin bisa terjawab ya teman-teman. Oke teman-teman, mungkin sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa di subscribe, di like juga, di share kepada user MTB lainnya. Kalau ingin bertanya silahkan ketik di kolom komentar di bawah video berikut ini. Oke, sampai ketemu lagi di video konten-konten saya selanjutnya. See you next time.